Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil riset kue pia cipta rasa asal Desa Banyuning. Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama adalah KD Ayu Lestari, yang kedua Loeka Sri Sudeleni. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Kue pia atau bakpia merupakan cemilan yang mudah didapatkan, disukai dan sering dijumpai di beberapa kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, Denpasar, Gorontalo, dan lain-lain. Kue pia berasal dari negeri Tiongkok atau Cina yang aslinya bernama Culuk Pia, yang berarti kue pia kacang hijau. Kue pia mulai beralkulturasi dengan budaya Jawa bahkan menjadi makanan khas Yogyakarta saat ini. Kue pia merupakan salah satu jenis kue yang di oven atau dipanggang, di mana bahan yang digunakan untuk membuat kue pia ini antara lain adalah tepung terigu, minyak goreng, air, gula, dan garam. Selanjutnya bab kedua, potensi dan peluang usaha. Potensi, kue pia basah merupakan salah satu jenis kue yang cukup populer dan banyak disukai masyarakat karena memiliki cita rasa yang manis dan legit, dengan tekstur kue yang lebih empuk sehingga membuat banyak orang yang suka. Biasanya penyajian kue pia ini ditemani dengan secangkir minuman teh sehingga akan menambah kenikmatannya. Kue pia ini juga sering dijadikan sebagai makanan pengganjal perut sebagai pengganti nasi. Kue pia ini memang cukup enak dinikmati dalam keadaan apapun dengan apa yang sudah kita selerakan. Pia basah kini sudah banyak dijajakan di berbagai tempat perbelanjaan seperti toko kue dan supermarket. Peluang usaha. Tingginya penggemar dari olahan kue pia basah yang banyak di masyarakat hingga membuat peluang usaha kue pia basah ini cukup menguntungkan. Usaha dengan menawarkan kue pia basah juga mampu mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Pilihan menerjuni bisnis ini memang menjadi pilihan yang tepat dan menjanjikan untuk dijalankan. Berikutnya bab 3, yaitu rintisan usaha. Yang pertama, latar belakang. Mengingat semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, maka muncullah ide untuk membuka sebuah peluang usaha yang nantinya dapat meningkatkan dan memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Seperti halnya Bapak Nyoman yang bertempat tinggal di Desa Banyuning ini, beliau bertekad mendirikan usaha kecil-kecilan yang nantinya bisa membantu kondisi perekonomian keluarganya. Dengan berbekal pengalaman membuat kue pia di tempat beliau bekerja dulu, Bapak Nyoman mulai merintis usahanya yang diberi nama Kue Pia Cipta Rasa. Beliau mengatakan bahwa usaha ini sudah dijalankan selama kurang lebih 15 tahun dan hasilnya cukup memuaskan dan menguntungkan. Yang kedua, tujuan berdirinya usaha. Adapun tujuan didirikannya usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang kedua, membuka peluang usaha bagi masyarakat yang menganggur. Yang ketiga, menambah penghasilan guna memperbaiki ekonomi keluarga. Yang ketiga, ruang lingkup usaha. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia memang belum merata hingga saat ini. Dalam hal ini diperlukan perjuangan yang secara terus-menerus dan konsisten untuk mencapainya. Diperlukan juga kreativitas yang berdaya guna dan mampu bersaing demi kemajuan masyarakat Indonesia. Secara mayoritas, di Indonesia umumnya kehidupan masyarakatnya merupakan kelas ekonomi menengah ke bawah. Khususnya di Desa Banyuning, mendirikan sebuah usaha di kawasan ini memiliki potensi yang cukup bagus, karena kawasannya dekat dengan pusat perkotaan. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang usaha yang mumpuni demi meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Kemudian yang keempat, aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tepat dan benar, karena kesalahan dalam menentukan aspek ini juga mengakibatkan perusahaan mengalami kegagalan. Aspek ini meliputi lokasi usaha, bahan baku, ongkos angkut teknologi yang digunakan, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Adapun aspek teknis usaha Kue Pia Cipta Rasa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha ini berlokasi di Desa Banyuning Timur dengan memanfaatkan halaman depan rumah yang dirancang sedemikian rupa hingga membentuk sebuah toko kecil
dipergunakan sebagai tempat produksi. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku yang dipakai membuat kue pia ini merupakan bahan baku yang berkualitas bagus agar diperoleh kue pia yang memiliki cita rasa yang enak. Yang ketiga, tenaga kerja yang diperkerjakan berjumlah 4 orang, diantaranya 3 orang karyawan bagian pembuatan adonan sekaligus membentuk adonan kue pia dan 1 orang karyawan bagian oven. Pemilihan teknologi yang digunakan dalam usaha kue pia ini masih sangat sederhana. Misalnya dalam pembuatan adonan dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin, kemudian dengan memakai gas dan oven yang sederhana. Yang kelima, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar merupakan salah satu dasar yang penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini kita perlu mengamati bahwa produk yang ditawarkan dapat diminati oleh semua kalangan, baik dari kalangan bawah, menengah, atas, dan juga mulai dari anak-anak hingga dewasa. Usaha kue pia Cipta Rasa ini diproduksi sesuai dengan pesanan, dengan sistem pemasarannya menggunakan sistem pesan antar. Pesanan kue pia dari pelanggan diproduksi dan diselesaikan dalam batas waktu 1 hari. Kue pia yang sudah dipesan dan selesai diproduksi akan diantarkan langsung ke tempat pemesan. Yang keenam, aspek manajemen. Dalam bisnis, ilmu manajemen merupakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam menyusun suatu rencana, hendaknya dapat dikaji dari beberapa sisi, seperti sisi pendekatan pembuatan perencanaan, sisi fungsi perencanaan, sisi jangka waktu pelaksanaan, dan kemudian setelah itu buatlah suatu rekomendasinya. Yang ketujuh, aspek keuangan. Merencanakan modal untuk kegiatan usaha yang akan dilakukan antara lain seperti perincian biaya bahan baku, biaya perlengkapan, biaya operasional, dan biaya upah karyawan. Adapun peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan kue pia Cipta Rasa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 buah oven berukuran besar. Yang kedua, 20 buah nampan berukuran besar. Yang ketiga, 3 buah meja besar. Yang keempat, 3 buah kuas kecil untuk mengoleskan telur sebagai topping di atas kue pia. Yang pertama saya akan jelaskan tabel 1, yaitu rincian biaya untuk 1 kali produksi. 1 sak tepung terigu 25 kg, harganya 150.000. Gula pasir sebanyak 16 kg, harganya 208.000. Minyak goreng 1 box besar, harganya 205.000. Pernivan atau pengembang kue 1 box, harganya 16.000. Kacang hijau 8 kg, harganya 136.000. 30 butir telur, harganya 45.000. 2 tabung gas 3 kg, seharga 40.000. Plastik pembungkus kecil 40.000. Kertas lebar kue pia Cipta Rasa 10.000. Plastik pembungkus berukuran besar 1.200. 3 orang karyawan bagian pembuatan adonan 150.000. 1 orang karyawan bagian oven 70.000. Jadi total dari biaya produksi yaitu Rp1.071.200. Dari bahan yang disebutkan di atas, Bapak Nyoman dapat memproduksi sebanyak 3.000 biji atau 50 bal kue pia, yaitu 1 bal 10 bungkus kecil. 1 bungkus kecil isinya 6 biji kue pia. 1 bal kue pia dijual dengan harga Rp40.000. Sedangkan 1 bungkus kecil kue pia dijual dengan harga Rp4.000. Maka dalam sekali produksi, Bapak Nyoman memperoleh penjualan sebesar Rp2 juta. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang laba rugi. Dari hasil penjualan Rp2 juta dikurangi dengan biaya produksi Rp1.071.200, maka laba yang diperoleh oleh Bapak Nyoman adalah sebesar Rp928.800. Yang kedelapan, aspek hukum atau yuridis. Aspek hukum ini berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi
praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab keempat, yaitu upaya pengembangan. Dalam persaingan penjualan kue pia cipta rasa ini tidaklah begitu ketat, karena hampir sepanjang jalan Setiabudi di Desa Banyuning ini hanya Bapak Nyoman yang berjualan kue pia, yang tentunya memiliki nilai usaha yang kompetitif. Usaha kue pia ini digeluti Bapak Nyoman selama kurang lebih 15 tahun. Pada awal memulai usaha ini, Bapak Nyoman hanya memproduksi kue pia kacang hijau. Namun seiring berjalannya waktu, kue pia ini mulai dikenal akan rasanya yang enak. Semakin hari pesanan kue pia ini semakin bertambah. Dengan bertambahnya pesanan dari pelanggan, maka Bapak Nyoman mulai menambah rasa kue pia buatannya seperti kue pia rasa susu dan kue pia rasa durian. Hal ini membawa dampak positif terhadap usahanya. Kue pia buatannya semakin diminati oleh konsumen hingga saat ini. Berikutnya bab 5, yaitu kendala dan masalah. Setiap usaha sudah pasti ada ancaman tersendiri dan bahkan akan ada kendala dan risiko yang akan dihadapi untuk kedepannya. Kendala yang dihadapi Bapak Nyoman dalam menekuni usaha ini yaitu yang pertama, banyaknya pesaing. Yang kedua, ketidakstabilan bahan baku kue yang dipasarkan. Selanjutnya bab 6, cara pemecahan masalah. Adapun cara pemecahan masalah yang dihadapi usaha kue pia Bapak Nyoman ini dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan servis yang memuaskan kepada pelanggan. Dalam menghadapi persaingan, Bapak Nyoman menggunakan strategi pemasaran pesan antar. Pesanan kue pia dari pelanggan yang diproduksi dan diselesaikan dalam batas waktu 1 hari. Kue pia yang sudah dipesan dan selesai diproduksi akan diantarkan langsung ke tempat pemesan tanpa dikenakan biaya pengiriman. Namun apabila pelanggan menginginkan menikmati kue pia dalam keadaan masih hangat, mereka bisa langsung membeli ke toko tempat kue pia diproduksi. Yang kedua, menganalisis kembali estimasi biaya yang dibutuhkan, harga jual, dan keuntungan yang diperoleh. Dengan melakukan analisis terhadap biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi kue pia ini, Bapak Nyoman bisa menghadapi kendala dari ketidakstabilan bahan baku di pasaran. Yang ketiga, menggunakan sistem produksi sesuai dengan pesanan. Dalam hal ini bertujuan untuk menghindari adanya stok kue pia yang berlebihan karena pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga kue pia ini tidak bertahan lama. Dengan demikian, risiko kerugian kerusakan kue yang tidak laku terjual dapat diminimalisir. Selanjutnya, bab 7 yaitu penutup. Dari hasil riset yang telah saya sampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan hal mudah tentunya untuk merintis usaha yang dibangun. Akan ada hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. Bahkan akan mengalami pasang surut dan kerugian. Namun apabila kita menyiapkannya dengan perencanaan yang benar-benar matang, maka kita akan mampu menghadapi segala kendala dan masalah tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.